Presiden lantik Wamenkyu dan Hakim MK RI. Indonesia negara pertama beli properti di Mekah dan Madinah. Menhub bahas perlindungan habitat kunci orangutan. Halo pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan arah politik luar negeri Indonesia dalam diskusi bersama tokoh nasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan strategis guna memperkuat kebijakan luar negeri pemerintah ke depan. Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog strategis dengan mengundang tokoh nasional dan akademisi bidang politik luar negeri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi forum pertukaran gagasan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, diskusi tersebut dihadiri pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan Presiden dan para peserta saling bertukar pandangan untuk membangun pemahaman bersama. Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri. Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Menurut Sugiono, berbagai masukan konstruktif disampaikan guna memperkuat perumusan kebijakan pemerintah ke depan. Forum serupa direncanakan menjadi agenda rutin untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman terkait politik luar negeri, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto baru melantik 2 pejabat strategis, yaitu posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung dan Hakim Konstitusi diisi oleh Adis Kadir. Presiden Prabowo Subianto melantik 2 pejabat strategis untuk posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore 5 Februari 2026. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung yang menggantikan Thomas Ciwandono, dan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh Adis Kadir yang menggantikan Hakim Arief Hidayat. Dalam proses hikmat tersebut, Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Disusul dengan pengucapan sumpah oleh Juda Agung yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya
bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Tampak dalam pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan ini pun dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lain. Selain itu, pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Mahkamah Konstitusi, mulai dari Sekjen Heru Setiawan, Wakil Ketua Saldi Isra, hingga Ketua MK Suhartoyo. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Usai dilantik Presiden Prabowo, Juda Agung mengungkapkan arahan dan tugasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Juda menyebut Kementerian Keuangan memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memuluskan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo. Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan baru setelah ditinggalkan oleh Thomas Ciwandono. Pelantikan ini dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026. Bersama dengan pengucapan sumpah untuk Hakim Konstitusi Adis Kadir. Usai dilantik, Juda mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo. Kendati begitu, Juda menyebut bahwa Kementerian Keuangan memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memuluskan sejumlah program Presiden Prabowo. Terlebih, Juda pun optimis dengan pengalaman sebelumnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat membuat sinergi antar sektor berjalan dengan mulus. Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu terkait dengan pembagian tugasnya bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Juda menyampaikan akan berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan hingga awal Februari 2026. Pemerintah menilai mayoritas wilayah yang terdampak bencana kini telah berada pada kondisi pulih dan hampir pulih. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri Amran menyebut progres pemulihan pasca bencana di Sumatera berangsur membaik. Dari 52 kabupaten dan kota yang terdampak, kini tinggal tersisa 10 daerah yang masih memerlukan atensi khusus untuk pemulihan. Pemerintah mengatakan pekerjaan yang tersisa difokuskan pada penyempurnaan agar seluruh wilayah segera normal. Selain itu, hampir seluruh layanan pemerintahan dan publik dipastikan telah berjalan normal. 52 kabupaten kota terdampak saat sekarang ini berdasarkan indikator yang dilihat telah 27 ya, setelah ulangi telah 27 kabupaten kota yang berfungsi normal dan ada 15 kabupaten kota terdampak yang mendekati normal. Mendekati normal ini indikator dilihat itu hampir semuanya sudah berfungsi berjalan. Nanti akan ada data terlihat bahwa yang hijau itu adalah sudah normal, yang kuning masih ada sedikit yang perlu diselesaikan, dikejar sehingga sampai normal. Kemudian tinggal 10 daerah, kabupaten kota di 3 provinsi ini yang perlu atensi khusus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Masih dari Kementerian Agama yang menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 1 Februari 2026. Bantuan tersebut mencakup dana rehabilitasi sebesar 300 juta untuk perbaikan rumah guru madrasah yang mengalami kerusakan parah. Selain itu dialokasikan pula bantuan sewa rumah senilai 126 juta bagi 21 guru terdampak agar mereka tetap memiliki hunian yang layak selama masa transisi pemulihan. Kementerian Agama juga memberikan santunan duka kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat akibat musibah tersebut dengan total nilai 160 juta rupiah. Sebagai pelengkap penanganan darurat, Kemenak turut menyalurkan dana pemulasaran jenazah sebesar 10 juta sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan keberlangsungan pendidikan agama di tengah situasi darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Kementerian PU melakukan pembangunan tahap 2 sekolah rakyat yang merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Kementerian PU melakukan pembangunan tahap 2 sekolah rakyat yang merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Pekerjaan yang dilakukan yakni struktur dan arsitektur, mekanikal elektrikal, landscape, dan furnitur. Pembangunan memakan waktu 240 hari sejak 2 Desember 2025 sampai 29 Juli 2026 dan progres saat ini 8%. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan tahap 2 merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dodi menegaskan pembangunan sekolah rakyat harus dilaksanakan tepat waktu, dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan. Untuk progres dari pembangunan SR Jabar 2, saat ini sudah mencapai di 14,2% untuk keseluruhan dari proyek ya. Kita ada 3 lokasi, di Cikarang, Jasinga, dan di Soreang. Jadi ada 3 lokasi, Pemkab Bekasi, Bogor, dan Bandung. Untuk menjaga kualitas sendiri, kita sebenarnya sudah ada prosedur dari kita menjalankan semua prosedur IHSSE sesuai dengan ISO. Kita juga melakukan pengawasan dan pengendalian, dibantu dengan site quality manager. Kita juga dibantu quality pemastiannya dari manajemen konstruksi dari proyek ini. Kemudian kita melakukan ITP dan juga work method kita paparkan terlebih dahulu di saat sebelum memulai pekerjaan. Kemudian inspection kita lakukan sebelum dan setelah pekerjaan dilakukan. Mungkin yang membuat beda dari sekolah rakyat ini pertama dari jangka waktu pelaksanaannya dan luasan area yang dikerjakan ya Pak. Kita rata-rata sekitar 6-7 hektar untuk satu lokasinya. Kemudian jangka waktunya hanya 7-8 bulan. Yang di belakang ini kita lagi pengerjaan dari pekerjaan substruktur, yaitu struktur bawah. Kita sudah melakukan pemancangan di area ini. Kemudian dilanjutkan oleh pekerjaan pile cap dan tie beam yang akan disusul dengan slab beton. Untuk lantai 1, harapan kita bisa menyelesaikan pekerjaan struktur total di 2 bulan. Untuk di satu lokasi Cikarang ini total 24 gedung dengan fasilitas umum. Jadi untuk proyek SR Jabar 2 ini kita ditargetkan untuk menyelesaikan di bulan Juli 2026 menyambut tahun ajaran baru di 2026-2027. Oleh karena itu kita pengerjaannya kita lakukan secara paralel dari semua zona, dari zona 1 sampai zona 6, di mana di situ ada semua dari asrama guru, rusun asrama murid, dan juga sekolah SD sampai SMA. Secara nasional, sekolah rakyat tahap 2 akan dibangun di 104 lokasi pada 102 kabupaten kota di 32 provinsi dengan total anggaran sebesar 26,24 triliun rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025-2026. Pembangunan dilaksanakan secara multi-years kontrak untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Setiap sekolah rakyat tahap 2 direncanakan berdiri di atas lahan minimal 5 hektar dan dilengkapi fasilitas pendidikan terpadu, antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah,
sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Yahya Zaini, menanggapi perihal potensi virus Nipah yang dapat menyebar di Indonesia. Yahya meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan mitigasi, khususnya bagi warga negara India yang masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah. Pasalnya virus Nipah ini ditemukan di negara India yang merupakan berawal dari virus zoonosi yang reservoir alaminya dari kelelawar buah yang dapat menular ke manusia. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan khususnya bagi warga negara India yang masuk ke Indonesia. Dirinya mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan virus Nipah yang berpotensi dapat menyebar di Indonesia. Ya, saya selaku pimpinan Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan mitigasi dan surveillance yang sangat ketat, terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, khususnya dari India, dilakukan screening supaya bisa dideteksi sedini mungkin masuknya virus Nipah ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda untuk melakukan mitigasi agar supaya tidak terjadi kecolongan masuknya kasus Nipah ke Indonesia. Yang ketiga, saya meminta warga masyarakat untuk waspada dengan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan kesehatan serta menjaga memakai masker di daerah-daerah yang penuh dengan kerumunan. Kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin masyarakat akan terhindar dari wabah Nipah. Dan yang ketiga, yang keempat, jika terjadi kasus Nipah di Indonesia, saya minta Kementerian Kesehatan menyediakan rumah sakit, melakukan pengobatan yang baik dengan menyediakan tenaga kesehatan, dokter, dan perawat, serta memberikan obat dan vaksin jika diperlukan. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden beri penjelasan Dewan Perdamaian ke Ormas Islam. Informasi selengkapnya sejenak, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kabinet. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengundang sejumlah tokoh Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Februari 2026. Pertemuan tersebut salah satunya membahas keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Februari 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa isu kepesertaan Indonesia di Board of Peace menjadi salah satu agenda yang akan dijelaskan kepada para tokoh agama Islam dalam pertemuan tersebut. Sugiono tidak merinci apakah pertemuan itu secara khusus akan menanggapi kritik dari sejumlah organisasi masyarakat Islam terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menyampaikan penjelasan secara umum mengenai organisasi tersebut. Pembicaraan mengenai Board of Peace dan penjelasan yang akan dilakukan seputar isu tersebut. Aja. Ada poin-poin yang akan disampaikan nggak, Mas? Itu aja dulu. Itu kan pembukaan dulu. Mas, ini dari memang merespons kritik dari sejumlah ormas tentang ikut sertaan Indonesia di Board of Peace. Nggak, saya kira ini penjelasan umum, nanti mungkin juga terkait dengan itu. Tapi apakah ada evaluasi? Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah tokoh agama Islam tampak mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan. Beberapa di antaranya merupakan perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti Hovifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dari Jakarta, Tio Balau, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Prasetyo menyebut ini merupakan kali kedua Presiden bertemu ormas Islam secara terbuka. Prasetyo juga menyebut kemungkinan pembahasan menjelang bulan suci Ramadan, terutama terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Beliau akan melakukan pertemuan, berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekaligus. Seperti biasa, beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya sebelum. Ya, yang secara terbuka ya. Kalau yang secara tertutup kan sebetulnya juga Bapak melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lain datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan transisi kepemimpinan nasional tidak mengganggu stabilitas pasar modal. Pemerintah menegaskan, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap beroperasi normal. Pemerintah menegaskan stabilitas pasar modal tetap terjaga di tengah proses transisi kepemimpinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan seluruh aktivitas bursa berjalan normal, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK dan BI pada Jumat 30 Januari yang terjadi setelah koreksi tajam indeks harga saham gabungan serta meningkatnya sorotan lembaga internasional terhadap tata kelola BEI. Airlangga menegaskan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan di kedua lembaga strategis tersebut. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Untuk sementara, posisi penting akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas guna menjamin keberlanjutan fungsi kelembagaan. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK diisi oleh Frederika Widyasari Dewi, sementara BI belum mengumumkan pengganti sementara Direktur Utama Iman Rahman. Meski demikian, Airlangga optimistis pasar modal tetap berjalan normal berkat sistem dan tata kelola yang kuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang berencana ingin menarik anak usaha PT BRI Persero Tbk, yakni PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, agar beralih di bawah naungan kementeriannya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan jajarannya tengah berdiskusi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Diskusi tersebut membahas perihal keinginannya untuk mengambil alih anak usaha PT BRI Persero Tbk, yakni PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, agar beralih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan usulan ini mempertimbangkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengoptimalkan subsidi bunga. Dirinya menilai Kementerian Keuangan setiap tahunnya mengucurkan anggaran hingga 40 triliun untuk membayar subsidi bunga KUR. Bila nantinya PNM langsung dibawa Kementerian Keuangan, maka diyakini dana tersebut bisa dikelola menjadi modal kerja yang lebih produktif. Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil KUR-nya. Salah satu unitnya Pak, saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi rencananya saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah. Nanti BRI saya mau beli kalau perlu. Seperti itu. Dan saya setiap tahun sekarang bayar, ini nggak boleh omongin nggak? Kepala aja saya ya. Saya kan bayar subsidi KUR bunga itu hampir 40 triliun, uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih 40 triliun setiap tahun dengan kasih kucuran bunga rendah sana ke nasabahnya, ke KUR-nya. Dalam 4 tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal 60 triliun. Itu udah besar dan bisa memberikan KUR yang lebih baik dan uang saya nggak hilang setiap tahun 40. Saya pikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Nanti saya diskusikan dengan bukan diskusi, saya mau beli dari Danantara. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang angkat bicara soal operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat pajak Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta. Purbaya menyebut dirinya mempersilahkan proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 2 operasi tangkap tangan atau OTT di hari yang sama. OTT pertama dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jakarta, sedangkan yang kedua yakni KKP Madya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Merespon hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tidak akan ada intervensi hukum yang dilakukan oleh kementeriannya. Namun Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan tetap memberikan pendampingan hukum. Selain itu juga dirinya membuka opsi untuk memberhentikan para pegawainya yang terbukti terlibat dalam kasus OTT tersebut. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan Bea Cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Pak, Menbesnya siapa yang OJK, Pak? Ya? Direktur apa? Saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru dalam rapat seharian. Tapi Banjarmasin 3 orang Pak pajak. Ada yang 3 di sini, ada yang 8 yang di Lampung katanya. Kira-kira terpukul nggak pajak sama Bea Cukai OTT dalam satu waktu? Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan dipindah juga nggak Pak kemarin Pak di rotasi? Oh iya, bukan rotasi kalau saya nggak boleh mencari ya. Pak tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih? Kamera Pak. Kalau udah terbukti salah, boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lain datang dari Wakil Menteri UMKM, Helvi Morasa, menghadiri opening ceremony Inacraft 2026 pada 4 Februari 2026. Inacraft dinilai menjadi ruang promosi dan kolaborasi bagi UMKM kerajinan tangan agar terus tumbuh dan naik kelas.
Mewakili Menteri UMKM, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menghadiri opening ceremony Inacraft 2026 pada Rabu 4 Februari 2026 di Jakarta International Convention Center. Inacraft 2026 ini dinilai menjadi ajang strategis dalam mendorong pemberdayaan UMKM, khususnya sektor kerajinan agar terus tumbuh dan juga naik kelas dari usaha mikro, kecil hingga menengah. Kementerian UMKM mendukung Inacraft sebagai wadah promosi, kolaborasi, dan juga penguatan ekosistem nasional. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci agar Inacraft 2026 dapat menjadi pengungkit bagi UMKM Indonesia agar semakin berdaya saing di pasar nasional maupun global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BRI memperkuat perannya dalam membantu pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran pembiayaan rumah subsidi yang sebelumnya sebesar 16.000 unit, kini naik 100% menjadi 32.000 unit. Peningkatan pembiayaan yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia BRI pada tahun 2025 turut mendorong percepatan pembangunan rusun subsidi dengan catatan kenaikan hingga 100% dari 16.000 unit pada 2024 menjadi 32.000 unit di tahun 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan peran BRI sangat strategis dalam pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dinilai efektif menjawab keterbatasan lahan di perkotaan. Arar menyebutkan kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada tahun 2025 meningkat menjadi 279.000 unit atau naik sekitar 50.000 unit dibandingkan tahun 2024. Jumlah tersebut dialokasikan untuk pembangunan rusun subsidi yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari sektor konstruksi, transportasi material, hingga industri bahan bangunan. Kita anggap konservatif 4 aja. 4 kali 279.000 itu udah hampir 1 juta yang bekerja. Belum lagi tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, selalu ada supir dan kenek yang bawa barang bangunan dari toko material ke proyek rumah subsidi. Itu udah tenaga kerja. Belum lagi di toko materialnya ada 180 barang industri seperti semen, pasir, cat, paku, kaca, dan sebagainya. Dan ujungnya ada pabrik-pabrik industri itu yang ada jutaan orang yang bekerja. Direktur Utama BRI Heri Gurnadi juga turut menyampaikan jika BRI siap mendukung penuh program perumahan pemerintah termasuk rusun subsidi. Menurutnya mandat keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi dasar BRI dalam menyalurkan pembiayaan perumahan subsidi secara masif dan berkelanjutan. Selain itu, BRI juga mengintegrasikan program rusun subsidi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anak usahanya yaitu Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekar. Tadi disampaikan bahwa BRI sangat support ya untuk menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi ini. Memang kalau teman-teman lihat ya bahwa BRI adalah Bank Rakyat Indonesia. Jadi bank rakyat yang memang banyak menjalankan bisnis terkait dengan seperti misalnya kredit usaha rakyat KUR yang bersubsidi ya. Kemudian terkait juga dengan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap dengan sinergi ini dapat memperkuat ekosistem pembangunan rusun subsidi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada pembiayaan internal atau rentenir. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan hal baik datang dari Indonesia yang mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah. Langkah ini dilakukan untuk membangun kampung haji yang mempermudah akses dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah untuk pembangunan kampung haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rencana ini sebagai upaya menampung jemaah haji asal Indonesia secara lebih nyaman dan terintegrasi. Nasaruddin menyampaikan rencana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat bertemu para tokoh agama Islam di Istana Negara pada Selasa 3 Februari 2026. Hingga saat ini belum ada negara lain yang mendapatkan kesempatan serupa yang menurutnya dipengaruhi oleh kedekatan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan
lahan yang cukup luas ya. Kampung Haji Indonesia di Mekah akan dibangun di atas lahan sekitar 60 hektar, berjarak 1-3 km dari Masjidil Haram dan direncanakan terhubung langsung ke Masjidil Haram melalui sebuah terowongan. Lokasi strategis ini diharapkan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanar di Jakarta, untuk membahas sejumlah prospek kerjasama antara kedua negara. Pertemuan kedua antar Menteri Luar Negeri Indonesia dan Slovakia ini membahas sejumlah langkah kemitraan strategis, yakni penandatanganan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyoroti kesepakatan ini mampu memberi ruang komunikasi dan interaksi resmi antar pemerintah kedua negara. Selain itu, kerjasama di bidang riset, ekonomi, dan pertahanan menjadi diskusi krusial kedua negara. Di antaranya, kolaborasi riset antara universitas di Indonesia bersama tim riset asal Slovakia. Di sisi lain, perihal kerjasama pertahanan masih terus dikebut. Saat ini, proses ratifikasi masih terus diupayakan di dalam parlemen masing-masing kedua negara. Pertemuan bilateral ini berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada Selasa siang. And this meeting reaffirmed the strength of our bilateral relations, and we agreed on the importance of furthering this relationship and fostering deeper cooperation across several key sectors. Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanar, menyoroti sektor masyarakat Slovakia masih berdatangan ke Indonesia untuk mengunjungi sejumlah sektor pariwisata yang ada. We were talking about the investments, and I got the information about the investment fund Darantara, which could be a good possibility to finance the program which we agreed together, and we agreed with Minister of Foreign Affairs that let's say focus on 3 or 4 priorities of our cooperation, and to be more effective than to have a broader priority, and it would be very hard to fulfill all of them. So, dari Jakarta, Max Munti, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Gentengnisasi jadi strategi pariwisata dan lingkungan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kabinet. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai gerakan gentengnisasi yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Program ini merupakan bagian dari visi besar penataan lingkungan dan tata kota guna menciptakan kawasan yang lebih bersih dan menarik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membenahi lingkungan sebagai fondasi penguatan sektor pariwisata nasional. Salah satu langkah yang disoroti adalah gerakan gentengnisasi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disebut bukan sebagai kebijakan terpisah, melainkan bagian dari visi besar penataan lingkungan dan tata kota. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden memandang pariwisata sebagai sektor strategis yang harus terus didorong dengan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai kunci utama. Arah kebijakan tersebut telah disampaikan Presiden secara menyeluruh dalam berbagai forum, termasuk saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi pertama begini, semangatnya adalah kalau kita lihat secara utuh kan, pertama Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal pencegahan, dalam hal kebersihan. Antaranya adalah masalah penggunaan
tempat yang berbahaya, seng, termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah. Dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggugah kita semua untuk mari kita menjadikan lingkungan kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah. Jadi bukan sekedar masalah pentingisasinya. Prasetyo menegaskan bahwa esensi gerakan tersebut merupakan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan demi memperkuat daya tarik wisata, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Ia menambahkan gentenisasi hanyalah bagian kecil dari agenda besar penataan lingkungan secara komprehensif. Sementara skema pelaksanaan, pendanaan, dan aspek teknisnya masih dibahas lintas kementerian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Mensesnes Prasetyo Hadi menegaskan kepala desa harus aktif memantau kelompok masyarakat rentan yang belum menerima bantuan sosial. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mencegah kasus tragis seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Februari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya peran kepala desa dalam memantau dan mengawasi kondisi masyarakat rentan, khususnya warga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia menegaskan langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan mempercepat pengentasan kemiskinan serta memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang kurang mampu. Prasetyo menambahkan bahwa pemantauan aktif ini juga bertujuan mencegah terulangnya kejadian memprihatinkan seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Media massa dan sosial media ramai memberitakan kasus di Kabupaten Padang, NTT, di mana seorang siswa SD nekat mengakhiri hidup karena diduga tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah. Kepala desa atau kepala dusun yang itu terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah. Untuk memastikan kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya, itu bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita. Peristiwa tragis tersebut dijadikan pemerintah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan. Prasetyo menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan desa agar bantuan sosial tepat sasaran dan risiko kejadian serupa dapat diminimalkan. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik bersama jajaran pembantu pemerintah Kota Tangerang Selatan menangani sampah. Hal ini merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program Antar Gerakan Nasional ASRI. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik bersama jajaran membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten menangani sampah di lingkungan wilayah tersebut. Hal itu dilakukan merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program Gerakan Nasional ASRI. Dalam kesempatan itu, Menteri LH Hanif Faisal Nurrofik didampingi Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Kedua tokoh itu melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sepanjang Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan dimulai sejak pagi hari di kantor Kelurahan Pondok Jagung dengan mengumpulkan sampah di area trotoar, saluran air, serta bahu jalan yang dipenuhi sampah plastik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut turut memberikan sosialisasi terhadap para pedagang di Tangsel, sehingga mereka berpartisipasi dalam membangun menjaga kebersihan lingkungan. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel juga dikerahkan membantu mengangkut sampah-sampah yang berada di samping jalan dan trotoar di kota tersebut. Menyikapi arahan yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto, diminta kepada seluruh jajaran kita di pusat sampai daerah untuk meluangkan waktu, sekali lagi untuk meluangkan waktu paling tidak 1 jam sebelum bekerja melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Tangerang Selatan ini sangat padat ya, urban, jadi urbannya sangat kuat dengan heterogenitas yang cukup sangat tinggi, sehingga tidak semudah kita mengomongkan untuk
melakukan kegiatan semacam bersih sampah. Namun sekali lagi ini menjadi kewenangan Bapak Wali Kota sepenuhnya. Bapak Wali Kota dengan segala mandat undang-undangnya diberikan kewenangan untuk mengatur kotanya sebaik-baiknya. Jadi semua instrumen wajib digunakan. Tentu arahan Bapak Presiden wajib kita dukung dari tingkat pusat sampai ke tapak. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan penertiban pengelolaan sampah wajib terus dilakukan. Memang mengelola Tangsel ini merupakan bagian dari metropolitan, aglomerasinya tentu tidak mudah menangani sampah. Hanif mengatakan dengan kondisi kota yang padat oleh urbanisasi, maka perhatian pemerintah serta warga harus ditingkatkan kembali atas kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah setempat menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menurut dia, melakukan gerakan bersih-bersih lingkungan harus kembali digalakkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, mendorong para bupati se-Sulawesi Tenggara untuk segera merumuskan peraturan daerah perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri P2MI saat pertemuan kolaboratif dengan para bupati se-Sulawesi Tenggara pada 3 Februari 2026. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, menggelar pertemuan kolaboratif dengan para bupati se-Sulawesi Tenggara pada Selasa 3 Februari 2026 di kantor Kemen P2MI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri P2MI mendorong para bupati se-Sulawesi Tenggara untuk segera merumuskan peraturan daerah perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai payung hukum penguatan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai memegang peran strategis dalam memastikan pekerja migran berangkat secara legal dan terlindungi. Dalam kesempatan itu, Bupati Buton Tengah, Azari, membagikan kisah warganya yang mendapatkan layanan perlindungan optimal saat menghadapi kendala bekerja di luar negeri. Kita melalui Dinas Tenaga Kerja menghubungi Kementerian PPMI dan alhamdulillah tidak berapa lama kemudian yang sakit tadi sudah dibawa di rumah sakit di luar negeri, kemudian lanjut dikirim kembali ke Indonesia dan sampai di daerah kami di Buton Tengah dalam keadaan sehat. Dan itu orang tuanya sudah menangis-menangis karena biaya yang besar, anak yang tidak ada temannya di luar negeri, jauh tidak ada yang bisa sama bahasa, tapi kemudian itu bisa diselesaikan atas bantuan dari Kementerian PPMI. Hal ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa sistem perlindungan berjalan dan dirasakan langsung manfaatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima BOS Foundation NGO yang hampir 35 tahun mendedikasikan diri untuk penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orang utan Indonesia. Pertemuan tersebut membahas perlindungan habitat kunci orang utan, khususnya ekosistem gambut yang sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, menerima BOS Foundation NGO yang hampir 35 tahun mendedikasikan diri untuk penyelamatan, rehabilitas, dan pelepasliaran orang hutan Indonesia. Pertemuan yang diselenggarakan Selasa 3 Februari 2026 tersebut membahas perlindungan habitat kunci orang hutan, khususnya ekosistem gambut yang sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka. Kementerian Kehutanan berkomitmen mempercepat penataan kawasan dan menyelaraskan regulasi agar tumpang tindih lahan segera terselesaikan dan konservasi memiliki kepastian hukum. Kolaborasi semua pihak diperlukan guna keberlanjutan dan masa depan ekosistem. Saya tetap dengan proposisi utama saya, Pak. Pengalaman jadi birokrat pendek, tapi saya sangat yakin dengan partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk kita mengelola hutan, mengelola biodiversity kita. Negara sehebat apapun punya keterbatasan, dan oleh karena itu keterbatasan itulah yang harus dikelola. Dalam konteks itu salah satu cara mengelola keterbatasan itu yang mengajak sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dengan ekspertis, dengan niat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau secara langsung pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Kota Padang, Sumatera Barat. Proyek strategis ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan di jalur Padang-Solok.
Didampingi Wali Kota Padang, Fadli Amran, Menteri Dodi mengevaluasi progres pembangunan flyover yang hingga kini baru mencapai sekitar 12%. Lambatnya proses disebabkan masih adanya kendala pembebasan lahan di sejumlah titik. Menteri Dodi menegaskan, kesiapan lahan menjadi faktor kunci agar proyek bisa berjalan maksimal. Saat ini alat berat dan material konstruksi telah tersedia, namun belum dapat digunakan secara optimal. Tadi disampaikan oleh Kepala Balai Jalan, progresnya sudah 12%. Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan masih tidak semudah yang dijanjikan manakala saya dipaksa untuk segera groundbreaking waktu itu. Jadi sekarang saya tinggal maksa-maksa gubernur dan beberapa temannya waktu itu maksa saya ke groundbreaking untuk segera merealisasikan janjinya. Karena kasihan juga si HK juga kirim alat, nyiapin bahan-bahan tapi nggak bisa kerja maksimal karena lahannya masih lahannya masyarakat, belum bisa dibebaskan karena masih ada masalah inan itu dengan BPN. Ya mudah-mudahan sih dalam waktu paling lambat bulan ini bisa selesai semua, mudah-mudahan ya, karena semua sudah siap. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan strategi peraturan lalu lintas jelang Ramadan dan Lebaran, termasuk pembatasan truk besar di sekitar proyek. Flyover Sitinjau Loik dirancang untuk mengatasi medan ekstrim di jalur Padang-Solok, sekaligus meningkatkan keselamatan, kelancaran logistik, dan koneksivitas wilayah Sumatera Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mencari solusi mengenai penanganan kapal-kapal di Pelabuhan Angke yang sudah melebihi kapasitas maksimal. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI dan pihak terkait untuk mengurai persoalan tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu persoalan izin dan overkapasitas di Pelabuhan Muara Angke. Sakti menjelaskan, selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama juga terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi. Terlebih banyaknya kapal-kapal yang rusak masih berada di area bongkar muat, sehingga menyebabkan Pelabuhan Muara Angke semakin padat dan tak terkondisi. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan. Ya, kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Ini karena kita dipantau juga oleh Ibu Ketua Komisi 4 sebagai kolega kami. Tentu ini menjadi sebuah perhatian ya. Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Saya sudah minta ke Dirjen Tangkap tidak boleh berbelit lagi dan harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratannya dipenuhi, paling lama harusnya 1 minggu udah bisa selesai. Pak Dirjen Tangkap, siap. Selesaikan ya? Iya Pak. Dalam 1 minggu bisa beres? Bisa Pak. Nah, ini janjinya. Selain persoalan overkapasitas area bongkar muat pelabuhan, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto juga menerima keluhan dari pemilik nakoda kapal terkait perizinan. Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat dengan pengerjaan maksimal 1 minggu. Kemudian izin, ada keluhan juga dari pemilik dan nakoda kapal bahwa izin untuk berlayar itu kemarin terhambat, agak telat gitu. Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau udah dapat izin dia bisa berlayar lagi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutiara Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kabinet kali ini. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.